Audio Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, atau selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam semuanya. Nah, sebelum menginjak pada video inti dari persembahan dari kelompok kami, di sini saya akan membuka dengan perkenalan terlebih dahulu. Nah, di sini saya pribadi bernama Rahmasari dan ada 4 rekan saya yang bernama satu Dania Meliwati, kedua ada Cindy Febrianti, yang ketiga ada Tiana Amelia, dan yang terakhir ada Taufik Hidayah. Nah, tujuan kita apa sih membuat video ini? Nah, tujuan kita di sini yaitu untuk membandingkan antara sistem administrasi negara Indonesia dan Singapura. Oleh karena itu, kepada teman-teman mohon disimak dan mohon dipahami. Happy watching! Administrasi memiliki peranan yang penting terhadap berlangsungnya suatu negara, di mana administrasi di sini diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara atau aparatur pemerintahan dalam mencapai suatu tujuan negara yang efisien. Setiap negara pasti memiliki sistem administrasinya masing-masing. Sistem administrasi tersebut tidaklah muncul dengan sendirinya, melainkan muncul dan berkembang melalui sejarah, lingkungan, dan kultur masing-masing negaranya. B. Landasan hukum. Landasan SANKRI atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Tujuan SANKRI termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 tentang tujuan negara. Adapun teori menurut para ahli, di antaranya 1. Menurut Pamuji, sistem adalah suatu jaringan prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan. 2. Menurut Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan. Landasan teori berikutnya. Dalam perspektif luas, administrasi negara dapat diartikan sebagai tindakan manusia yang bekerja sama dalam lingkup kelembagaan birokrasi pemerintahan, dunia usaha, dan atau masyarakat yang bertujuan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya, sistem administrasi negara merupakan keseluruhan penyelenggaraan negara yang melibatkan segenap aparatur negara, sumber daya, sumber dan dalam rangka mencapai tujuan negara dan tujuan pemerintah. Tujuan perbandingan administrasi negara adalah untuk mendorong ke arah perbaikan sistem administrasi. Dengan kombinasi tersebut akan memberikan manfaat yang besar untuk ditetapkan pada proses penyelenggaraan negara atau pemerintah yang modern, lebih baik, lebih murah, tepat waktu, dan berhasil. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan perbandingan sistem administrasi negara Indonesia dan Singapura. Bentuk negara. Pada dasarnya, bentuk negara adalah hakikat suatu negara sebagai suatu kebulatan mencakup keseluruhan kedaulatan negara. Singapura adalah sebuah negara kecil yang lokasinya berdekatan dengan Indonesia. Bentuk pemerintahan negara Singapura adalah republik, di mana kekuasaan pemerintah dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sedangkan bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan DPD, sedangkan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung. Negara tidak lepas dari birokrasi. Karena birokrasi
berperan penting dalam menentukan kebijakan dan arah perkembangan suatu negara. Dalam menciptakan birokrasi yang baik, setiap negara memiliki perbedaan dan kenyamanannya tergantung dari karakteristik negaranya. Gambaran birokrasi Indonesia. Pertama, pasca kemerdekaan, negara Indonesia masih semangat memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Kedua, masa demokrasi parlementer terdapat kepentingan politik dalam birokrasi. Dan pada masa Orde Baru didominasi oleh kekuatan Golkar. Dan keempat, pada masa reformasi, birokrasi kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun hambatan mewujudkan birokrasi yang bersih dan efektif di Indonesia yaitu pemahaman yang berbeda mengenai pengertian administrasi publik, kelemahan institusi yaitu adanya tumpang tindih wewenang, hak dan kewajiban, lemahnya manajemen sumber daya aparatur, lemahnya prosedur kerja dan pelayanan yaitu seperti proses berbelit-belit dan susah terjangkau, lemahnya sistem hukum di mana sistem ini tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, serta korupsi yang masih merajalela. Nah, adapun sorotan utama dalam permasalahan birokrasi Indonesia sebagai negara berkembang adalah para birokrat dinilai bekerja tidak memuaskan, seperti bermental tidak melayani, tetapi justru bisa dilayani. Nah, di sini terdapat hubungan gaji pegawai negeri sipil dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat, seperti gaji birokrat di Indonesia dianggap terlalu rendah, membuat mereka bekerja kurang maksimal sehingga sering dilakukan praktek korupsi untuk menaikkan taraf hidup diri sendiri. Selain itu, ada indikator rendahnya kualitas birokrat dalam melakukan pelayanan. Pertama, belum ada prinsip pelayanan, terdapat diskriminasi. Kedua, rendahnya responsivitas pemerintah menanggapi keluhan masyarakat. Ketiga, rendahnya efisien dan efektivitas pelayanan, maka budaya rantai birokrasi atau praktek suap dan potongan. Nah, di sini ada gambaran dari Singapura. Nah, gambaran umum birokrasi negara Singapura. Pertama, pemerintah berperan aktif di masyarakat dalam mengelola dan dalam pengembangan ekonomi. Yang kedua, pekerjaan sebagai pegawai negeri memiliki prestis yang tinggal di negara Singapura. Ketiga, pegawai negeri memiliki 4 divisi hierarki dan beberapa yang bertingkat pejabat super grade. Yang keempat, pelayanan publik di Singapura hampir seluruhnya bebas dari korupsi. Hal ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kuat yang menekankan kepada kejujuran dan dedikasi kepada nilai-nilai nasional. Nah, yang kelima, kejujuran pekerjaan juga dipicu oleh gaji yang cukup tinggi. Mengenai sistem tradisi Konfusian Cina dan administrasi pelayanan sipil dan Inggris, pegawai-pegawai yang direkrut merupakan mahasiswa-mahasiswi dari universitas terkait, sekolah pelayanan publik di Singapura. Dan yang terakhir, nilai-nilai inti dari pegawai negeri sipil adalah integritas, pelayanan, dan keunggulan. Birokrasi Singapura, yaitu pemerintah di Singapura, sangat berperan aktif di masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan ekonomi. Dan tidak hanya itu, jika birokrasi Singapura bisa dikatakan seluruhnya bebas dari korupsi, maka berbeda dengan negara Indonesia di mana birokrasinya sangat rentan akan korupsi. Upaya pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme ini merupakan salah satu tuntutan pada awal reformasi. Namun nyatanya sampai saat ini masih saja terus terjadi di seluruh lini pemerintah dari pusat hingga daerah. Nah, tuntutan akan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur negara yang berdaya guna, produktif, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif nampaknya masih memerlukan solusi tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kemudian perlu diketahui bahwa gaji seorang Perdana Menteri di Singapura mencapai 3,04 juta dolar Singapura, sekitar 20,9 miliar, dan merupakan gaji tertinggi di dunia. Sedangkan gaji Presiden Indonesia hanya mencapai 30 lebih juta. Gaji PNS yang baru masuk rendah mencapai 2.350 dolar Singapura. Gaji setinggi itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan, konsisten, dan berkonsep desain yang jelas yang telah berlangsung lama di Singapura.
Hasilnya, sampai sekarang pegawai negeri sipil di Singapura dikenal sebagai salah satu birokrasi yang paling efisien dan paling sedikit korupsinya di dunia. Nah, pejabat publik di Singapura mendapatkan privilege dan penghargaan yang tinggi, sedangkan di Indonesia tidak. Singapura menempatkan pejabat publik pada posisi tinggi, sedangkan Indonesia biasa saja. Birokrasi Singapura cenderung sadar akan biaya, sedangkan birokrat Indonesia menginginkan fasilitas dari kenyamanan dan remunerasi tinggi untuk birokrat Singapura, sedangkan Indonesia remunerasinya yang rendah. 3. Pelayanan publik. Pelayanan publik di Singapura hampir seluruhnya bebas dari korupsi. Hal ini dipengaruhi oleh nilai-nilai integritas, pelayanan, dan keunggulan yang kuat, yang menekankan pada dedikasi nilai-nilai nasional dan tujuan pembangunan bersama. Keunggulan lain yaitu dalam pola rekrutmen pegawai negeri sipil di Singapura, di mana menganut sistem tradisi Confucian Cina dan administrasi pelayanan sipil dari Inggris. Jadi, pegawai-pegawai negeri yang direkrut merupakan lulusan dari universitas elit seperti Sekolah Pelayanan Publik Singapura. Salah satu yang menarik dari Singapura yaitu dalam sektor privat domestik di mana relatif lemah, sehingga pemerintah dan birokrasinya lah yang akhirnya menjadi pendorong laju ekonomi, penyedia lapangan pekerjaan, infrastruktur, hingga berbagai pelayanan. Bukti nyatanya adalah Government Linked Company atau GLC, semacam BUMN jika di Indonesia, mampu menyumbang 10% dari total output Singapura dan 25% dari pasar modal lokal. Berbeda dengan Indonesia, pengelolaan sumber daya di Singapura lebih efisien, mengutamakan kepuasan pelanggan hingga inovasi kebijakan yang tidak henti. Belum lagi dengan daya tarik dari perusahaan yang membuat banyak lulusan terbaik antri untuk bekerja di sana. Dengan kata lain, menjadi birokrat di Singapura sama dengan menjadi pegawai swasta di Indonesia. Mana yang lebih unggul? Dilihat dari perbandingan data-data tersebut memang sudah sangat jelas bahwa negara Singapura lah yang unggul, di mana kita semua mengetahui bersama bahwa Singapura merupakan negara maju. Walau negara ini memiliki luas dan sangat kecil, Singapura mampu memberdayagunakan elemen-elemen dengan baik. Banyak keunggulan-keunggulannya dari sistem administrasi negara Singapura, yaitu mengenai birokrasi, pelayanan publiknya, serta memberdayakan sumber dayanya. Perbedaan dengan negara Indonesia yang masih dalam posisi negara berkembang, dan untuk mengenai keunggulan-keunggulannya pun terlihat cukup jauh dari negara Singapura. Adapun rekomendasi dari kelompok kami, yang pertama untuk Singapura tetap mempertahankan keunggulan-keunggulan tersebut dan terus lebih baik lagi. Yang kedua untuk Indonesia, perbaiki elemen-elemen yang kurang. Lebih perhatikan kembali mengenai profesionalisme sumber daya manusia aparatur negara yang berdaya guna, produktif, dan bebas KKN, serta sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Yang ketiga, perbaiki prosedur kerja dan layanan. Yang keempat, perbaiki sistem hukum. Yang kelima, atasi permasalahan birokrasi para birokrat yang dinilai bekerja tidak memuaskan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Penyebab buruknya birokrasi di Indonesia bukanlah sepenuhnya salah sistem yang ada. Hal yang perlu diperhatikan lebih lagi kepada kinerja para birokrat, yaitu membangun moral para birokrat untuk mempunyai jiwa melayani dan menjadi payung bagi masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kinerja birokrat yang ada. Negara Singapura dan Indonesia memiliki tujuan yang sama secara umum, namun yang membedakan pelaksanaannya adalah kondisi negara tersebut seperti pendapatan per kapita, kondisi geografis, jumlah penduduk, moral bangsa, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Nah, teman-teman, jadi bagaimana nih? Apakah kalian semua sudah paham mengenai perbandingan sistem administrasi negara Indonesia dan Singapura? Nah, semoga kalian semua bisa paham ya apa yang telah kelompok kami sampaikan. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi jawab. Nah,
buat sesi diskusi tanya jawab, kita langsung serahkan ke moderator di grup WhatsApp. Terima kasih ya yang sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.